negara ini ada perempuan yang bangun sebelum matahari terbit, berjalan ke sungai dan mengangkut pasir dengan tangannya untuk upah Rp10.000 per karung. Ada perempuan yang duduk menemani anaknya belajar di bawah cahaya api kecil sambil diam-diam menyimpan kesedihan yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Indonesiaku pergi menemui mereka di Sumbawa dan di Lampung. Dan apa yang kami temukan adalah cerita yang sama, perempuan yang menopang langit dengan tangan yang tidak pernah cukup dihargai. Liawati tidak ingat kapan terakhir kali ia punya waktu untuk tidak memikirkan uang. Di usianya yang lebih 20 tahun, teman-teman sebayanya mungkin sedang kuliah atau baru mulai bekerja di kota. Tapi Liawati setiap pagi berjalan ke sungai, menggali pasir dengan tangan kosong, lalu memasukkannya ke dalam karung. Dan untuk semua itu, ia dibayar Rp10.000 per karung. Ya, Rp10.000 per karung. Ternyata ngambil pasir itu tidak mudah ya, dikarenakan dari tadi juga saya mencari pasir tapi yang saya dapatkan hanyalah batu. Karena tiap hari pekerjaan ibu-ibu ini adalah mengambil pasir sehingga makin lama pasir-pasir ini juga semakin berkurang dan itu mengurangi penghasilan mereka sebagai buruh pasir. Dalam satu hari kalau badan sedang kuat dan ada pesanan yang masuk, Liawati bisa mengisi 6 karung. Dari karung yang terisi itu, total Rp60.000 akan ia bawa pulang. Tapi pekerjaan ini tidak setiap hari ada. Kalau sedang beruntung, sebulan ia mungkin membawa pulang Rp200.000, tidak lebih dari itu. Kakak kerja kayak gini udah dari kapan? Udah 10 tahun. 10 tahun. Keluar SD. Emang kakak nggak lanjut sekolah lagi gitu? Enggak sih, soalnya nggak punya biaya untuk sekolahin sama orang tua. Emang kakak kayak gini dibayar berapa sih? Kalau biasanya satu belik itu 10.000 Kak. Belum nyampe sama 100.000 sehari. Sebulan kakak biasa pegang berapa? Sebulan biasanya cuman terkadang sih 100.000, 200.000 Kak. Dan itu buat keluarga? Saya buat keluarga, buat kebutuhan sehari-hari itu belum cukup Kak. Kakak emang nggak pengen apa misalnya kayak teman-teman yang lain udah bisa namatin SMP, SMA? Pengen sih tapi udah terlanjur Kak sekarang. Nggak bisa karena orang tua saya sakit udah 3 tahun. Sedih nggak? Sedih. Sedihnya gimana? Sakitnya sudah 3 tahun saya nggak tahu terus mau apa lagi Kak. Sampai orang tua saya, bapak saya harus banting tulang bekerja sendiri, saya jagain orang tua saya di rumah sendiri Kak. Liawati tidak menangis saat berkata itu. Mungkin karena sudah terlalu lelah untuk menangis, atau mungkin karena di desa Bau Desa, Kecamatan Batu Lanteh, Sumbawa, cerita seperti ini bukan hal yang mengejutkan. Ini hanya kehidupan. Jadi dalam sehari biasanya ibu-ibu ini akan bolak-balik dari sungai menuju ke tempat penampungan pasir sampai 5 kali. Ini saya berat aja 5 kilo, itu udah keberatan banget. Belum lagi jalannya kayak gini. Apalagi seperti ibu ini yang beratnya bisa mencapai 15 sampai 20 kilo. Tapi susah payah dan jerih payah yang seperti ini itu hanya diupahin 10.000 saja per bilik ini. Bisa dibayangkan ironinya untuk mendapatkan hasil yang tidak setara dengan jerih payah ataupun keringat yang dihasilkan oleh ibu-ibu warga desa Bau Desa. Desa Bau Desa terletak di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Tanahnya subur, pohon jeruk, vanili, alpukat tumbuh tanpa banyak usaha. Sementara penduduknya ada sekitar 1.300 jiwa di sini dan hampir semuanya hidup dalam keterbatasan yang sama.
Tidak jauh dari sungai tempat Liawati bekerja, ada kebun jeruk milik Bu Masna. Disinilah perempuan bernama Hawiyah bekerja sejak 6 tahun lalu. Ternyata nggak gampang menjadi ibu-ibu warga desa Bodesa, karena untuk narik ini perlu kekuatan yang tinggi, apalagi dengan kecuraman yang tingginya di atas 800 mdpl. Jeruk Bali tumbuh subur di ketinggian ini. Satu pohon bisa menghasilkan 300 hingga 400 buah sekali panen. Secara ilmiah, satu buah jeruk Bali bisa memenuhi 100% kebutuhan harian vitamin C manusia. Buah yang luar biasa dari tanah yang luar biasa. Tapi Hawiyah tidak punya waktu untuk memikirkan itu. Yang ia pikirkan, ada atau tidak upah hari ini. Ibu Hawiyah di sini ibu ngeburu tuh udah berapa lama? Sudah 5 tahun, 6 tahun. Nah, upahnya itu gimana Bu di sini tuh? Kalau full harinya itu 50, kalau setengah hari 25. Sebulan? Tergantung ada pekerjaannya. Enggak setiap hari. Oh, jadi berapa sebulan tuh? Kalau sebulan bisa ada 300. Emang cukup Bu buat kebutuhan harian Bu? Cukup tidak cukup terpaksa aja. Cukup tidak cukup, terpaksa saja. 4 kata dari Hawiyah itu adalah kenyataan. Hawiyah tidak mengeluh, tidak meminta dikasihani. Ia hanya menyampaikan fakta tentang hidupnya dengan ketenangan yang justru membuat dada sesak. Sewaktu istirahat seperti ini biasanya ibu-ibu beramai-ramai untuk makan jeruk yang ada di sini. Dan ternyata setelah saya cobain, jeruk ini sama kayak jeruk di luaran sana. Enak, manis, bervitamin juga, dan seharusnya ini bisa menjadi sumber potensi alam yang sangat menghasilkan untuk kesejahteraan warga yang ada di Desa Bodesa. Jeruk-jeruk yang Hawiyah petik sebenarnya berharga. Di kota Sumbawa harganya bisa Rp5.000 per buah. Sementara di Jakarta harganya bisa Rp10.000 hingga Rp50.000 tergantung ukuran dan kualitas. Tapi di desa Bodesa, Bu Masna menjualnya hanya seharga Rp1.000 per buah. Mereka tidak ada pilihan lain, pembeli yang datang ke desa inilah yang menentukan harga. Dan jeruk yang tidak terjual biasanya dibiarkan jatuh lalu membusuk di tanah. Ibu, ini kan udah terkumpul semua. Terus habis itu diapain lagi, Bu? Ya, nunggu datang pembeli, Mbak. Nanti pembeli datang aja gitu ke sini. Ya. Nah. Cuman kan kita paling-paling kan bisa jualnya 1.000. Ya, mudah-mudahan sih ada. Soalnya kan jalan juga susah. Ini 1.000 satu. Ya, soalnya jalan jarak jauhnya jalan juga jauh. Aduh, sayang banget. Ini Ya. sangat ironis sekali. Rp1.000 untuk buah yang ditanam, dirawat, dipetik, dan dipanggul oleh tangan perempuan. Bukan karena buahnya tidak bagus, tapi karena tidak ada jalan yang bisa dilalui untuk membawa jeruk Bodesa ke tempat yang harganya lebih adil. Bu Rinda tidak punya kemewahan untuk mengandalkan satu pekerjaan saja. Saat tidak ada pasir yang perlu ditambang dan tidak ada kebun yang perlu dipanen, ia duduk dan menganyam bambu. Bambu yang diambil di hutan, dipotong, dibelah tipis-tipis, diserut sampai halus, lalu dijalin menjadi tampah, wadah anyaman bundar yang biasa dipakai di dapur untuk menampi beras atau meniriskan makanan. Proses dari awal sampai selesai butuh seharian penuh dan hasilnya hanya Rp10.000 per satu tampah. Kalau misalnya ibu bikin tepi kayak gini kan tadi prosesnya panjang, ya susah juga. Susah juga. Emang ibu dibayar berapa kalau jualan tepi gitu? 10.000 satu. Emang cukup Bu buat kebutuhan harian? Cukup enggak cukup. Itu karena itu hanya kemasukan kita sehari-hari. Kebutuhan anak sekolah, untuk beli buku, beli pulpen, Terus apa lagi Bu? untuk beli beras, beli sayur.
Kalau kita rinci dari ini mana cukup 10.000 satu hari, kan punya anak 2. Inilah faktanya. Di kota-kota besar, tampah seperti yang dibuat Bu Rinda bisa dijual Rp50.000. 5 kali lipat dari harga yang ia terima. Tapi Bu Rinda tidak tahu itu. Dan bahkan kalau ia tahu pun, tidak ada cara untuk membawa anyamannya ke sana. Hasil kerajinan tangannya berhenti di desa, dijual kepada siapapun yang datang dengan harga yang cukup murah. Sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nyatanya, keadilan sosial ini tidak sampai ke pelosok negeri. Dan ironinya, seperti harga tepi ini di sini hanya Rp10.000 saja. Faktanya di kota-kota besar bisa mencapai Rp50.000. Mungkin pemerintah bisa mengkontrol dan juga mengawasi dari segi harga penjualan produk-produk UMKM agar keadilan bisa mencapai ke pelosok negeri. Di balik semua kerja keras Liawati, Hawiyah, dan Bu Rinda, ada satu hal yang paling mereka takuti lebih dari kemiskinan itu sendiri. Yaitu jatuh sakit. Bukan karena tidak ada obat, tapi karena untuk sampai ke puskesmas yang berjarak 60 km dari bawah desa, dibutuhkan 5 jam perjalanan dengan kendaraan bergarda tinggi. Karena tekanan darah tingginya 200, jadi pasiennya stroke, Mbak. Nah ini terus solusinya gimana nih Pak? Ini karena kita terbatas alat medis di sini, Mbak, harus kita rujuk ke puskesmas. Jadi bawanya gimana nih Pak? Nanti kita minta tolong keluarga atau warga di sini untuk tandu ke jalan. Ya udah Pak, ini daripada lama-lama kan kasihan juga ya pasiennya, langsung dibawa aja kali ya Pak. Tekanan darah tinggi adalah penyakit yang seharusnya bisa dicegah. Salah satu pemicunya adalah pola makan yang buruk, terlalu banyak garam. Karena itulah yang murah dan tersedia saat warga tidak ada uang untuk membeli makanan bergizi. Di bawah desa, kemiskinan dan penyakit saling mengunci dalam lingkaran yang kejam. Miskin membuat makan asal-asalan, memicu hipertensi, berujung stroke. Dan stroke membutuhkan biaya yang begitu mahal. Jadi warga di sini juga biasanya untuk pergi ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, mereka harus menyewa mobil kurang lebih harganya 3 juta kalau musim kering. kalau musim kemarau seperti ini. Tapi kalau musim hujan itu bisa mencapai 5 juta rupiah. Bayangkan pasien sedang sakit, tapi mereka juga harus merogoh kocek yang dalam hanya untuk pergi ke rumah sakit. Jangan tanya uang sewanya. Sekali sewa untuk membawa orang sakit, warga harus bayar 3 juta rupiah. Kalau musim hujan, sewanya bisa lebih mahal, sampai 5 juta rupiah. Saat tidak ada uang dan tidak ada kendaraan, yang tersisa hanya satu cara, ditandu 20 km dengan tangan manusia di medan seperti yang kalian lihat ini. Dan ketika hari berakhir, semua kembali ke rumah dalam keadaan yang sama, gelap. Inilah potret anak belajar desa Bodesa. Bantu orang tua. Ini bukan soal kerja keras, karena mereka sudah bekerja lebih dari rasa lelah mereka. Tapi ini soal keadilan yang belum merata. Punya usaha seperti ini Pak, ini aja punya orang, garapan punya orang, bukan punya sendiri Pak. Beberapa bulan sebelum Zahra tiba di bawah desa Sumbawa, tim Indonesiaku sudah lebih dulu sampai ke ujung yang berbeda di Lampung Barat. Dan apa yang kami temukan di sana adalah cerita yang persis sama. Desa Roworejo terletak di ujung selatan Kecamatan Suwoh, berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanggamus.
Sekitar 3.700 jiwa bermukim di sini menggantungkan hidup dari bertani dan berkebun kopi, padi, coklat, dan gula aren menjadi sumber utama penghasilan mereka. Lampung sendiri adalah salah satu provinsi penghasil komoditas pertanian terbesar di Indonesia dengan hasil bumi yang sudah merambah pasar ekspor internasional. Tapi di Roworejo, semua kekayaan alam itu tidak otomatis berubah menjadi kesejahteraan. Ada yang menghalangi, dan halangan itu sudah ada selama 50 tahun. Samsudin adalah penyadap nira aren. Setiap pagi sebelum terik benar-benar datang, ia sudah berdiri di bawah pohon aren dan mulai memanjat tanpa pengaman, tanpa jaring, hanya mengandalkan tubuh dan pengalamannya sendiri. Pohon aren bisa tumbuh setinggi 25 meter dan sekitar tandan yang mengeluarkan nira manis itu lebah sering bersarang. Salah langkah bisa berarti jatuh. Tapi Samsudin sudah melakukan ini bertahun-tahun dan resiko itu sudah lama tidak lagi ia pikirkan sebagai sesuatu yang luar biasa. Memang usaha yang dilakukan cukup besar. Kesulitannya bukan hanya menaiki tangga yang tidak ada pengamannya, namun di sini bisa kita mengambil air niranya dari pohon aren. Banyak juga ini tawon atau lebah yang memang ada di sekitar air nira yang manis ini. Karena memang di sini jika kita salah atau tidak sengaja kita memukul atau mengenai dari lebahnya, kita akan rawan tersengat. Setelah 4 tahun, Samsudin mengambil air nira. Bapak dua anak ini terus berjuang untuk menghidupi keluarga yang masih serba kekurangan. Kalau waktu kita bawa mau ngejual aren, gula itu ke blok 10 apa kemana, gitu kan jalan ini susah, Pak. Jadi harapan saya ke pemerintah, mudah-mudahan kampung kami ini diperhatikan lah gitu. Supaya gimana lah kayak kampung-kampung yang lain. Masalah lampu juga kan di sini, waduh, minim banget. Kalau kita matengin malam-malam yang susahnya, Pak. Kita harus gelap-gelapan gitu pakai tenaga surya doang. Namanya Siti. Ia memasak nira ini lebih dari 5 jam, mengaduk terus sampai cairan itu mengental dan siap dicetak menjadi gula aren. Dari 40 liter nira bisa jadi sekitar 5 kg gula. Nyala api harus terjaga agar proses pembuatan gula berjalan dengan baik. Setelah dilakukan perebusan selama 4 jam, air nira ini diberikan kemiri yang sudah dihaluskan. Nira itu tidak bisa disimpan lama dan harus diolah hari itu juga, karena kalau ditunda akan berubah asam. Maka setelah Samsudin tiba di rumah, istrinya sudah menyalakan tungku. Gula yang sudah dingin, kita akan pelan-pelan secara perlahan dimasukkan ke dalam cetakan ini. Caranya adalah memilih bagian-bagian atas gula yang memang sudah dingin dan teksturnya itu lebih keras. Gula aren itu nantinya dijual Rp20.000 per kilogram. Total mereka dapat Rp100.000. Tapi kebun arennya bukan milik mereka. Sepertiga harus diserahkan ke pemilik kebun. Yang tersisa di tangan Siti hanya Rp70.000. Itu bayaran keringat untuk 1 hari kerja penuh suami istri. Ini juga saya berharap ya pemerintah ingin gitu bantu kami untuk sekeluarga, namanya kami susah, ingin dibantu. Selama ini saya Pak ya berjuang demi keluarga, cuma saya punya usaha seperti ini Pak. Ini aja punya orang, garapan punya orang, bukan punya sendiri Pak. Jadi saya harus sabar untuk menerima saya ini orang susah. Jadi saya berharap pemerintah bisa menolong kami Pak dari kesusahan ini, kesulitan ini, cara bikin gula ini. Lalu bantuannya apa Ibu? Menginginkan bantuan apa? Yang saya ingin Pak, seperti orang-orang yang biasa sama pemerintah ditolong, seperti biasanya dapat bantuan 3 bulan sekali, dapat ini, dapat itu. Saya selama ini belum pernah yang namanya bantuan seperti
orang-orang lain, Pak. Saya hanya sebisa saya berusaha seperti ini, Pak. Siti mengatakannya tanpa kepahitan, tanpa amarah. Tidak ada tuntutan yang berlebihan dalam kalimatnya, hanya fakta tentang hidupnya disampaikan dengan ketenangan seorang perempuan yang sudah terlalu lama terbiasa dengan ketidakadilan sampai tidak punya lagi energi untuk marah terhadapnya. Dan justru itulah yang paling berat untuk didengar. Kesulitan Siti dan Samsudin bukan hanya soal upah yang tidak sebanding. Ada satu beban lain yang sudah menghimpit warga Roworejo selama 50 tahun, yaitu tidak ada listrik. Sejak tahun 1974, warga desa Roworejo bermukim, namun hingga saat ini mereka belum merasakan listrik negara. Warga pun harus berjuang sendiri untuk mendapatkan energi listrik dengan membangun turbin air sederhana, memanfaatkan aliran sungai di pegunungan untuk menghasilkan sedikit cahaya. Untuk membeli turbin itu pun, salah seorang warga harus menjual kebunnya terlebih dahulu. Perjalanan menuju turbin ini tidak mudah. Selain jalannya sempit, banyak batunya, dan di sini juga terasa bahwa banyak nyamuk hutan. Sehingga dari tadi beberapa kali leher saya juga digigit. Jadi memang tidak semudah itu untuk mencapai ke turbin. Kami harus melewati jalan tanah merah yang licin untuk menjangkau lokasi kincir listrik milik warga. Memang harus rutin memeriksa kinerja perangkat dan aliran airnya. Turbin air penghubung kincir harus sering dikontrol agar berfungsi baik. Lalu gimana sih Pak awal mulanya Bapak pakai turbin seperti ini? Ya, pertamanya memang berpikir istilahnya gimana caranya bisa punya ini turbin. Akhirnya saya kan nggak punya modal, akhirnya jual kebun saya kan, jual kebun satu bidang itu 25 juta, terwujud ya alhamdulillah hasilnya seperti ini. Jadi maka untuk itu saya mohon istilahnya kepada pemerintah untuk diperhatikan supaya saya nggak kesusahan itu untuk istilahnya merehab masalah turbin tersebut. Turbin itu pun tidak sempurna, dayanya terbatas dan sering mati. Setiap kali ada kerusakan, biaya perbaikannya minimal Rp500.000 dan Rp500.000 bukan angka kecil di sini. Saat turbin padam, seluruh desa kembali ke kegelapan total begitu matahari terbenam. Dan inilah potret anak belajar di desa Roworejo. Kondisi desa yang belum pernah tersentuh listrik negara membuat warga terpaksa membuat penerangan dengan turbin air. Namun karena keterbatasan daya, pelita menjadi alternatif tambahan penerangan untuk belajar ketika malam hari. Di desa Roworejo, anak-anak belajar siang hari bukan karena pilihan, tapi karena keharusan. Ketika turbin menyala dan listriknya cukup, mereka masih bisa membuka buku sampai 8 atau 9 malam. Tapi ketika turbin padam, yang tersisa hanya cahaya dari lampu minyak. Dan asap dari pelita itu membuat mata perih sebelum satu halaman buku habis terbaca. Wida, boleh diceritakan ke kita nggak bagaimana kebiasaan anak-anak di sini itu belajar seperti apa? Biasanya pulang sekolah itu siang, istirahat sebentar, terus belajar gitu kan. Karena kalau malam di sini tuh belum ada listrik, jadi kan gelap. Jadi kalau malam itu ya penerangannya kurang, jadi dia jarang kalau belajarnya malam, paling siang gitu untuk belajar. Pengennya ya cepat segera turun PLN ke sini gitu kan. Soalnya kasihan anak-anak belajar kalau malam itu kadang ngeluh, kadang matanya sakit gitu. Jadi ya harapannya sih pengen cepat datang PLN biar tidak mengganggu aktivitas belajar mereka pada malam hari. Alasan PLN belum masuk ke Roworejo bukan karena tidak ada permintaan, bukan karena tidak ada dana nasional untuk itu. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar, persoalan yang sudah menggantung selama 50 tahun dan belum terselesaikan, yaitu status tanah.
Seluruh wilayah Desa Roworejo tercatat sebagai kawasan hutan lindung register 39. Artinya, secara hukum, warga tidak memiliki hak kepemilikan tanah. Dan tanpa kepemilikan tanah yang sah, infrastruktur negara sulit masuk, listrik tidak bisa dipasang, jalan tidak mudah dibangun, fasilitas publik tidak bisa didirikan. Mereka telah tinggal di sini sejak 1974, itu 50 tahun. Membuka lahan, membangun rumah, melahirkan dan membesarkan anak, membayar pajak di atas tanah yang secara hukum bukan milik mereka. Wilayah Pekon Roworejo keseluruhannya yang dihuni oleh 3.700 masyarakat itu masuk ke kawasan hutan lindung. Kami sangat berharap dalam hal ini melalui ekspos dari Trans 7 persoalan utama kami yaitu persoalan tanah yang ada di Pekon Roworejo ke depan bisa berubah status menjadi lahan marga yang selama ini memang didamba-dambakan oleh masyarakat sehingga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya seperti listrik dan jalan pada akhirnya bisa juga dinikmati oleh masyarakat Pekon Roworejo. Indonesia adalah penghasil kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Coklat dari tanah Lampung sudah menembus pasar Eropa dan Amerika. Pada tahun 2024, harga kakao di pasar internasional sempat menyentuh angka tertinggi dalam sejarah di atas Rp100.000 per kilogram. Ketika panen raya, 1 hektar bisa menghasilkan 1,5 ton coklat kering. Sayangnya, mahalnya harga pupuk dan obat-obatan membuat petani tidak mampu untuk membelinya. Akibatnya, tanaman coklat berkembang tidak maksimal dan hasilnya pun menurun hingga mencapai 500 kg saja. Salah satu ciri coklat itu matang dan siap dipetik adalah berwarna merah, kemudian juga kekuning-kuningan, serta terdapat serat yang ada di sini. Namun sayangnya, coklat yang ini sudah terkena hama sehingga terdapat ruas-ruas berwarna hitam. Nah, kalau yang bagus seperti ini, tidak ada hitamnya, namun hanya merah-merah saja dan juga kekuningan serta seratnya yang tegas. Tidak hanya petani, minimnya pekerjaan membuat para buruh pun sering terlunta. Salah satunya Ria, ibu 2 anak ini harus membanting tulang untuk menyokong keluarga yang serba terbatas. Setiap hari memotong buah kakao di kebun ini, Ria hanya mampu membawa pulang Rp300.000 sebulan. Untuk 2 anak yang sekolah, butuh uang jajan, yang butuh buku dan seragam. Kalau 300.000 itu sih cukup nggak cukup Pak, karena kita juga anak udah 2, anak sekolah buat jajannya. Kadang juga buat jajan juga nggak ada, kadang susah. Rp300.000 sebulan, sementara coklat yang dipetik tangannya dijual seharga Rp100.000 lebih per kilo di pasar dunia. Jarak antara harga itu dengan upah yang Ria terima adalah jarak yang tidak adil. Di kebun yang sama ada Hartati. Suaminya sering sakit-sakitan, anaknya kadang berangkat sekolah tanpa uang jajan. Hartati datang ke kebun ini setiap ada panggilan karena tidak ada jaminan bahwa besok atau lusa masih akan ada pekerjaan yang menantinya. Bu Hartati, sudah sejak kapan Ibu jadi buruh coklat seperti ini? Sejak lama Mas. Sejak kapan? Saya orang nggak punya. Banyak sering sakit-sakitan. Anaknya kadang sekolah nggak punya jajan. Jadi tentu sering buruh seperti ini. Jadi saya sedih Mas, kalau ada yang buruhin ya saya buruh terus terusnya. Tapi kalau nggak ada ya cukup di rumah gitu. Berarti penghasilan Ibu nggak cukup? Nggak cukup untuk, apalagi untuk 1 bulan, 1 minggu kadang-kadang banyak utangnya di warung gitu. Jadi kebutuhan saya seakan kayak tergantung dari buruh gitu. Jadi saya sedih kalau pas lagi buruh seperti ini, kalau ada yang buruhin mah buruh Mas, tapi kalau nggak ada ya kita kan nganggur. Jadi saya sedih gitu ya. Lagi bapaknya kalau pas lagi sakit gitu. Mohon sama pihak lah, upayakan untuk para ibu-ibu yang suka buruh gitu, kasihanlah petani ini supaya makmur seperti dulu lagi.
Perempuan-perempuan seperti Hartati terbiasa menjadi yang paling belakang, memikirkan diri sendiri setelah semua orang di sekitar mereka sudah terpenuhi. Sayangnya, di Rawarejo semua sudah terpenuhi, itu jarang sekali terjadi. Sebagian besar coklat di Rawarejo dijual dalam kondisi basah, tidak sempat dijemur 3-4 hari seperti yang seharusnya, karena petani butuh uang hari itu juga dan tidak bisa menunggu. Coklat basah harganya lebih murah, tengkulak yang menentukan angkanya. Petani tidak punya posisi tawar karena tidak ada akses ke pasar yang lebih luas. Sumbawa dan Lampung, dua pulau berbeda, ratusan kilometer memisahkan keduanya. Tapi Indonesiaku menyaksikan tangan yang sama di keduanya. Tangan perempuan yang tidak pernah berhenti bekerja, yang pulang ke rumah gelap setelah seharian di bawah terik matahari, yang menyimpan mimpinya rapat-rapat dalam diam karena tidak ada waktu untuk meratapi sesuatu yang tidak bisa diubah hari ini. Di Baut Desa, Liawati mengangkat karung pasir 15 kilo untuk upah Rp10.000 per karung dan impian sekolahnya sudah tertunda 10 tahun. Di Rawarejo, Siti memasak gula aren dari tanah yang bukan miliknya, sementara untuk penghasilan ia harus dibagi 3. Semuanya perempuan, semuanya ibu, semuanya menopang langit dengan kedua tangan. Sementara langit itu tidak pernah benar-benar menopang mereka balik.